Film dimulai dengan seorang anak perempuan bernama Emma, yang tinggal di sebuah panti asuhan bernama Gracefield. Panti asuhan ini menampung banyak anak-anak, dan sebagian besar anak-anak di sini pada berumur kurang lebih 6 tahun sampai remaja seperti Emma ini. Emma mempunyai dua teman sepantarannya bernama Norman dan Ray, dan mereka udah tumbuh bersama dari semenjak mereka bayi. Semua fasilitas udah disediakan di panti asuhan ini, mulai dari makanan, pendidikan, sampai tempat bermain di lapangan yang luas. Semua itu berkat seorang wanita penjaga panti asuhan ini bernama Isabella, yang mempunyai sifat baik hati dan tidak sombong, serta suka dipanggil dengan sebutan Mama, karena udah dianggap sebagai ibu sendiri bagi Emma dan kawan-kawan. Namun, ada satu peraturan yang gak boleh dilanggar para anak, yaitu gak boleh keluar dari area panti asuhan yang dipagar, tanpa mereka ketahui apa yang ada di sana, hanya mengetahui kalau area itu berbahaya. Di samping itu semua, para anak gak selamanya tinggal di panti asuhan, karena satu persatu anak akan meninggalkan panti asuhan untuk diasuh sama orang tua angkat, jika waktunya udah tiba. Sekarang Emma, Norman, dan Ray berumur 15, dan ketika berumur 16 nanti, mereka udah direncanakan akan meninggalkan panti asuhan untuk bertemu orang tua angkat mereka. Suatu hari, ada seorang anak bernama Connie, yang udah saatnya diasuh sama orang tua angkat. Setelah dia pergi ke sebuah tempat yang disebut gerbang, Emma dan Norman melihat boneka punyanya Connie yang ketinggalan, dan mau mengasihnya di gerbang. Awalnya mereka udah tahu kalau para anak dilarang pergi ke gerbang, tapi mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi, karena melihat bonekanya Connie yang pasti berharga baginya. Sesampainya di sana, Emma dan Norman berjalan pelan-pelan, karena melihat tempatnya terlihat seram dan sepi. Di sana mereka melihat sebuah truk, jadi mereka memeriksanya, dan mereka pun menjadi kaget, yang ternyata Connie udah habis hidupnya dengan ditusuk dengan bunga mawar. Gak lama setelah itu mereka ada mendengar suara orang berbicara, oleh karena itu mereka bersembunyi di bawah mobil, mengira orang itu akan datang. Namun itu bukanlah orang, melainkan dua monster iblis yang datang ke mobil itu, dan mau membawa mayat Connie yang udah disediakan. Para iblis merespon kalau daging manusia yang diproduksi di panti asuhan ini memang berkualitas paling mantap, sambil mereka memasukkan mayat Connie ke dalam sebuah tabung. Emma dan Norman menjadi lebih kaget lagi, ketika mengetahui kalau ternyata mama mereka sendiri ada bekerja sama dengan para iblis. Di saat itu si iblis berjubah hitam merasa bosan dikasih daging anak berusia 6 tahun lagi, dan pihak mereka mau daging anak yang lebih mantap lagi, dengan mengirimkan 3 anak terbaik, yaitu Emma, Norman, dan Ray. Gak lama setelah itu para iblis ada mencium sesuatu yang enak, jadi mereka memeriksanya di bawah mobil, dan ternyata Emma dan Norman udah kabur duluan dari gerbang itu. Di tengah kabur mereka, Emma merasa gak percaya kalau mama mereka bisa sejahat itu, dan ternyata para anak akan dikasih ke para iblis, sehingga dia pun menjadi nangis. Ketika Norman bilang kalau mereka berdua bisa kabur, Emma menjadi gak rela untuk meninggalkan para anak lainnya, dan harus menyelamatkan mereka dari para iblis. Mendengar ini, Norman pun akhirnya setuju dengan Emma, sebelum mereka berdua kembali ke panti asuhan. Di sana mereka udah ditungguin sama Ray, tapi dia gak mendapatkan jawaban yang jelas dari mereka berdua. Akhirnya mereka berdua mengetahui kebenarannya, kalau tempat ini bukanlah panti asuhan, melainkan peternakan untuk menjadi makanan para iblis. Namun meskipun begitu, Emma dan Norman berusaha sebisa mungkin untuk melakukan aktivitas secara normal, supaya gak ketahuan sama mama. Selain itu, pagar di luar panti asuhan bukan untuk melindungi mereka, tapi untuk mengurung mereka supaya bikin para anak menjadi ketakutan. Norman juga menyadari angka di lehernya yang juga dipunya sama setiap anak, kalau mereka ini cuma daging yang didata sama mama. Ini membuat Emma menyadari, kalau gara-gara itulah kenapa teman mereka yang udah pergi, gak ada yang menulis surat ke mereka. Akhirnya Emma menjadi kesal, dan Norman menjadi penasaran dengan apa yang ada di luar pagar, jadi mereka pun melewati pagar itu untuk pertama kalinya. Ternyata, di balik pagar itu ada sebuah tembok yang tinggi dan tebal, namun Emma berpikir bisa memanjatnya dengan seutas tali. Norman juga berpikir untuk jangan beritahu siapapun tentang kejadian Connie, karena dia gak mau menimbulkan hal-hal yang gak diinginkan. Setelah mereka mendengar suara bel berbunyi yang menjadi pertanda ada terjadi sesuatu, mereka kembali ke panti asuhan. Di sebuah lapangan, ada seorang gadis yang melaporkan kalau temannya udah menghilang,
Oleh karena itu Mama memeriksanya dengan alat kompasnya, yang diduga Emma dan Norman kalau Mama bisa melacak anak yang hilang dengan alat itu. Dan gak lama setelah Mama pergi ke hutan, dia pun berhasil menemukan di mana anak hilang itu, sehingga Emma dan Norman berpikir kalau mereka udah ketahuan semenjak kabur dari gerbang itu. Emma lalu menduga kalau mereka udah dipasangin alat pelacak, dengan bintil yang ada di telinga mereka, sehingga susah untuk mereka lepaskan. Ketika Emma kembali sedih melihat gambar punyanya Connie, datang Mama yang mengagetkannya, jadi Emma beralasan kalau dia teringat ucapan Connie kalau dia mau menjadi Mama seperti Isabella. Mendengar ini, tiba-tiba mata Mama langsung melotot, dan dia bertanya apakah Emma pergi ke gerbang kemarin, yang tentu aja Emma berbohong untuk menjawabnya. Di luar panti asuhan, Emma dan Norman udah membuat seutas tali itu dan menaruhnya di atas sebuah pohon, yang akan mereka pakai nanti setelah waktunya tiba. Gak lama setelah itu datang Ray yang melihat mereka berdua bersikap aneh semenjak pulang dari gerbang itu, merasa mereka berdua ada menyembunyikan sesuatu. Jadi Emma dan Norman pun mengungkapkan kebenaran panti asuhan mereka, sehingga Ray berpikir untuk mereka bertiga untuk kabur tanpa mengajak yang lainnya. Tapi meskipun udah berhasil kabur, dia menambahkan kalau dunia ini udah dikuasai sama pihak iblis, jadi umat manusia gak bisa hidup dimanapun, apalagi Emma yang mau mengajak anak-anak yang lain. Pernyataannya ditolak Emma yang bertujuan untuk menciptakan dunia baru yang bisa manusia tinggali, sehingga mereka pun menjadi berdebat. Namun setelah melihat keyakinan Emma yang kuat, pandangan Ray pun menjadi berubah, oleh karena itu mereka memulai rencana kaburnya dimulai dengan mengenali musuh mereka. Mereka menduga kalau para iblis mengincar otak mereka, jadi semakin pintar otaknya, semakin enak rasanya. Itulah kenapa Mama membuat semua anak belajar, supaya otak mereka menjadi cerdas. Setelah berdiskusi, para anak disuruh untuk berkumpul sama Mama, untuk menyambut seorang kakak bernama Crone, yang akan menjadi asistennya Mama. Ini membuat situasi Emma dan kawan-kawan menjadi lebih sulit, apalagi melihat Crone yang terlihat gak beres seperti Mama. Emma dan kawan-kawan kemudian berencana untuk melatih para anak kecil untuk kabur, karena merasa mereka kurang olahraga. Emma kepikiran suatu ide, yaitu dengan bermain petak umpet, jadi mereka bisa melatih para anak yang kurang olahraga sambil bermain, sekaligus bisa mengajari cara berpikir. Sementara itu di kantornya Mama, Crone bertanya kenapa dia dipanggil ke panti asuhan, yang dijawab Mama kalau Emma dan Norman udah mengetahui rahasianya, ketika Mama menemukan boneka Connie di bawah mobil. Tapi dia memutuskan untuk tetap mengawasi mereka sampai hari jadwal mereka dikirim, jadi dia menyuruh Crone untuk mengawasi mereka juga. Dimulailah permainan petak umpet di esok harinya, sambil Emma dan kedua temannya memberikan pelajaran ke para adik-adik. Tapi naasnya mereka diganggu sama Crone, yang langsung mau mengejar para anak dengan menakut-nakuti mereka, sehingga mereka pun sontak kabur dari Crone. Setelah kegiatan itu, Norman menyadari kalau Mama dan Crone tampak santai setelah diketahui kebenarannya, dengan gak melakukan apapun ke mereka. Karena itu, Norman menduga kalau ada mata-mata seorang anak kecil yang mengawasi mereka yang udah disuruh sama Mama, jadi ketika Emma dan kawan-kawan kabur, si mata-mata itu bisa langsung mengabari Mama. Maka dari itu mereka mengasih tahu kebenaran panti asuhan ke kedua remaja seperti mereka, yaitu bernama Don dan Gilda, yang bisa kuat menerima kebenarannya, supaya mereka bisa membantu untuk rencana kaburnya. Setelah para remaja itu percaya, Emma bertanya kapan mereka bisa memberitahu kebenarannya ke yang lain, yang dijawab Norman untuk gak melakukannya dulu, karena dia berpikir harus mencari dulu siapa mata-matanya. Dia udah bilang ke kedua remaja itu di mana mereka menyembunyikan talinya, dengan dua lokasi yang berbeda, yaitu Don yang dikasih tahu talinya ada di bawah kasurnya Norman, dan Gilda dikasih tahu di loteng. Jadi jika salah satu tali hilang, Emma dan kawan-kawan akan tahu siapa mata-matanya. Setelah semuanya tertidur, terlihat kedua remaja itu yang tampaknya mau mengambil tali itu, sebelum salah satu dari mereka memberikan kertas ke Mama lewat celah pintu, untuk memberitahu tentang Norman yang menyembunyikan tali di ranjangnya. Esok harinya, mereka berkumpul untuk membahas tali hilang ini, sehingga bisa ditebak kalau Donlah mata-matanya. Tapi Norman bilang bukan, dan dia pun mengungkapkan kalau Ray sendirilah mata-matanya. Sebenarnya Norman udah memberitahu Don tempat lainnya, supaya Ray yang mendengar lokasi persembunyian talinya di bawah ranjang Norman, bisa mengambilnya secara diam-diam, dan Norman membuat jebakan ini sebenarnya untuk 3 orang termasuk Ray. Alhasil Ray menjadi ketahuan, dan dia pun mengungkapkan kalau dia memang mata-matanya Mama.
Waktu itu ketika masih kecil, dia menawarkan diri untuk menjadi mata-mata, karena dia udah tahu rahasia panti asuhannya. Jadi dia membuat kesepakatan dengan Mama, namun sebagai imbalannya, Ray meminta untuk menunda pengirimannya ke para iblis, dan meminta beberapa benda untuk membuat alat penghancur pelacak secara diam-diam. Meskipun begitu, Emma dan Norman melihat talinya masih ada di pohon, oleh karena itu mereka berpikir kalau Ray gak memberitahu lokasi tali yang sebenarnya, dan ada niat untuk kabur juga. Ini dibenarkan Ray, karena dengan meminta untuk menunda pengirimannya, dia bisa mencari jalan untuk bisa kabur. Mendengar tujuannya yang sama, Emma dan Norman pun menyemangatinya untuk sama-sama bisa kabur dari panti asuhan gak beres ini. Esok harinya, Emma dan kawan-kawan berencana untuk memanjat tembok untuk mengetahui apa yang ada di balik tembok. Dan di saat itu, pembicaraan mereka diganggu dengan kedatangan Crone. Tapi dia gak akan melaporkan hal ini ke Mama, melainkan dia mau menawarkan untuk bekerja sama, dengan menunjukkan tato angka yang dia punya juga. Dia lalu menunjukkan bekas operasinya, dan mengungkapkan kalau dia ada dipasang alat pelacak. Jadi selangkah saja keluar dari panti asuhan, listrik di dalam tubuhnya akan membuat jantungnya berhenti. Jika Emma dan kawan-kawan berhasil kabur, maka Mama akan dipecat dari panti asuhan, dan tujuan terselubungnya Crone akan berhasil dengan menjadi Mama yang baru. Don lalu bertanya dari mana asalnya Crone, yang dijawab dia kalau dia berasal dari panti asuhan ini, tapi beda tempat. Sebagai pertanda kalau tempat panti asuhannya gak cuma ada satu. Untuk lebih jelasnya, Crone menyuruh mereka untuk ke ruangannya, di mana dia mempersilahkan mereka untuk menanyakan apa yang mereka mau ketahui. Mereka bertanya bagaimana dunia luar itu, yang dijawab Crone kalau dia gak pernah melihatnya, tapi ada manusia di luar sana. Dahulu kala, ada terjadi sebuah perang antara manusia dengan para iblis. Karena lelah dalam berperang terus-menerus, manusia dan iblis pun membuat perjanjian untuk hidup di dunia yang terpisah, di mana iblis gak akan memburu manusia, sementara manusia gak akan membunuh iblis. Namun, manusia meninggalkan beberapa orang di dunia iblis dan hidup sendiri, kemudian manusia yang ditinggalkan itu dipelihara sama iblis dan diternak sebagai daging, salah satunya tempat panti asuhan ini. Crone mengira para anak akan kaget setelah dia membeberkan rahasianya, tapi ketika dia melihat respon para anak yang biasa-biasa aja, Crone menjadi curiga kalau mereka udah mengetahuinya lebih dulu, dan menduga kuat kalau mereka ada membuat sesuatu untuk menghancurkan alat pelacaknya. Alhasil Crone kepikiran jahat untuk mengungkapkan langsung buktinya ke para iblis, jadi dengan begitu, kelima remaja itu akan segera dibawa ke para iblis, dan Mama Isabella akan tamat riwayatnya menjadi mama yang gagal. Esok harinya ketika waktu santai, Crone pun memulai pencarian alat penghancur pelacaknya, dengan mengunjungi ruangan tidur, sampai ke loteng. Tapi Emma dan kawan-kawan udah mengantisipasi kejadian ini, dengan berusaha menyembunyikan alat penghancur pelacaknya yang gak bisa diketahui Crone. Namun pada akhirnya, naasnya mereka ketahuan dengan Crone yang berhasil menemukan alatnya di dalam sebuah bantal binatang. Gak lama setelah Crone memasukkan tangannya, datang Mama yang memberikan sebuah surat ke dia. Isi suratnya membuat Crone kaget, yaitu dia dipecat dari panti asuhan, dan Mama menambahkan kalau salah satu pemimpin mereka dengan sebutan, Nenek, udah menunggunya di gerbang. Ini menandakan kalau Mama udah tahu tujuan terselubungnya Crone, sehingga akhirnya rencana Crone pun menjadi gagal. Setibanya di gerbang dan bertemu dengan si nenek itu, dia mengaku tahu juga tujuan terselubungnya Crone dari Mama. Jadi dia memanggil satu iblis untuk mengurusi Crone, dan akhirnya dia pun habis dengan dijadikan daging sama si iblis. Beberapa waktu kemudian, Emma dan Norman mulai pergi untuk memeriksa di balik tembok, sementara Ray mengalihkan perhatian Mama dengan masuk ke dalam panti asuhan, dibantu dengan kedua remaja yang membantu mengawasinya. Tapi naasnya Mama udah tahu kalau Ray bukanlah mata-mata yang benar-benar untuk dia. Semenjak Mama udah berhasil menyingkirkan Crone dengan sendirinya, maka dari itu dia yang ambil alih mulai sekarang, dengan mengunci Ray di dalam sebuah ruangan. Mama kemudian pergi mencari Emma dan Norman, yang udah sampai di tembok. Namun sebelum mereka bisa menggunakan talinya, naasnya mereka udah ketahuan sama Mama yang udah sampai, yang berubah sifatnya menjadi seorang psikopat. Gak ada cara lain, Emma pun menahan gerakannya Mama, sementara Norman kabur dengan talinya. Tapi dia ada mendengar suara yang mengerikan, yang ternyata kakinya Emma dipatahin, dan dia pun teriak kesakitan.
Mama lalu menyuruh Emma untuk mengucapkan selamat ke seorang teman yang akan dibawa ke iblis besok, yaitu si Norman, dan dia pun terancam bakal habis hidupnya. Setelah kakinya mendapatkan perawatan, Emma dan Ray menyarankan Norman untuk menggunakan waktu luangnya untuk kabur, sebelum dia dikirim ke iblis besok malam, sehingga dia bisa mengirimkan bantuan dari dunia luar. Ray lalu mengasih alat penghancur pelacaknya untuk dia pasangkan di telinga, jadi Mama gak bisa melacaknya. Dimulailah kaburnya Norman ke tembok esok paginya, dan berhasil memanjatnya dengan aman. Sesampainya di atas, dia ada melihat sesuatu yang mengejutkannya, dan menjadi terdiam akan itu. Sementara itu ketika Mama menyuruh semua anak-anak untuk berkumpul, dia melihat Norman yang gak ada. Jadi dia memeriksa kompasnya, dan untungnya dia gak perlu berlari untuk mengejarnya, karena ternyata Norman memutuskan untuk kembali ke panti asuhan. Alhasil rencana mereka menjadi gagal lagi, tapi Norman memberikan alasan kembalinya, yaitu dia ada melihat jurang di balik tembok itu, dan terlalu tinggi untuk dilompati. Oleh karena itu dia mencoba menyusuri tembok itu, dan ada menemukan sebuah jembatan yang bisa diseberangi. Sambil dia mengembalikan alat perusak pelacaknya, Norman merasa gak ada waktu lagi bagi dia untuk kabur, jadi dia memutuskan untuk siap dibawa ke para iblis. Setelah Norman mengucapkan salam perpisahannya, dia diantar sama Mama ke gerbang, di mana dia bertemu dengan seorang pria berjas abu-abu. Pria itu mengaku seorang pengawas yang mengawasi antara dunia iblis dan manusia, dan memastikan semuanya berjalan dengan mulus. Akhirnya tiba saatnya Norman diambil sama si iblis, sambil merasa yakin kalau masih ada harapan untuk dunia bisa berubah bagi manusia. Kembali di panti asuhan, Emma dan Ray mulai merasa putus asa untuk kabur, semenjak mereka kehilangan Norman, sehingga Mama pun menjadi senang mengetahuinya. 2 bulan kemudian, kaki Emma sekarang udah sembuh, dan di saat itu dia menyadari, kalau bentar lagi Ray akan dibawa ke iblis di kalender yang dia lihat. Dia lalu berjalan menuju ke tempat makan, di mana dia bertemu dengan Ray untuk membahas tentang pengirimannya. Ray bertanya apakah Emma belum menyerah, yang dijawab dia kalau dia ternyata belum menyerah, begitu juga dengan Ray. Alhasil mereka menjadi termotivasi kembali untuk kabur, dan mengungkapkan kalau sebenarnya mereka udah mempersiapkan rencana kabur dengan semua anak-anak selama 2 bulan, dengan gak berbicara satu sama lain, dan menyuruh Gilda serta Don untuk mempersiapkan semua perlengkapan. Emma berpikir untuk mulai kaburnya besok siang, tapi Ray melihat di siang hari mereka bisa gampang ketahuan. Dia mengaku mempunyai ide yang lebih mantap, yaitu dengan membakar rumah ini malam ini juga, bersamaan dengan tubuhnya. Jadi dengan begitu, dia akan mengalihkan perhatian Mama yang akan memadamkan apinya, sementara semua anak-anak bisa kabur. Ini tentu aja mengagetkan Emma, namun Ray beralasan melakukan hal ini demi gak dimakan sama para iblis itu, dan teman-temannya bisa lebih leluasa untuk kabur. Dia lalu menjatuhkan korek apinya yang menyala, dan akhirnya terjadilah kebakaran di panti asuhan. Alhasil alarm kebakaran berbunyi, dengan Mama yang langsung ke tempat makan, dan menyuruh semua anak-anak untuk keluar. Ketika Mama lagi sibuk memadamkan api, dia menyuruh Emma untuk keluar juga, tapi Mama menjadi heran melihat Emma yang udah gak ada. Emma terlihat udah berkumpul dengan semua anak-anak untuk kabur, dan ternyata Ray udah ada di sana juga, berkat Emma yang mencegah korek api yang dijatuhkan Ray sebelumnya. Emma mengungkapkan kalau sebenarnya dia juga ada rencana untuk Ray berkat Norman, dengan sebuah kertas berisi rencananya yang ditaruh di ranjangnya Emma, ketika dia masih pincang, dan sebelum Norman dibawa ke iblis. Waktu itu ketika Norman dibawa sama Ray ke loteng, Norman ada melihat tangki bensin yang disimpan Ray, menduga kalau Ray berencana untuk membakar diri. Maka dari itu dia menyuruh Emma untuk mempersiapkan pakaian baru untuk Ray, dan mencabut paksa alat pelacaknya dengan sebuah pisau kecil. Jadi sumber kebakarannya bukanlah dari tubuh Ray, melainkan dari baju Ray yang udah basah sama bensin. Tapi ada satu kekurangan dari rencana kabur ini, yaitu Emma dan kawan-kawan gak bisa mengajak anak-anak yang masih kecil di bawah 4 tahun seperti anak ini, oleh karena itu Emma dan kawan-kawan akan kembali untuk menyelamatkan mereka, sebelum para anak di bawah 4 tahun dibawa ke iblis. Setelah Mama melaporkan ada yang kabur dan menyuruh untuk menutup jembatannya, suara alarm pun berbunyi di seluruh area ketika Emma dan kawan-kawan berada di atas tembok. Ini membuat Ray menjadi panik kalau jembatannya terlalu jauh, yang dibalas Emma kalau mereka masih gak apa-apa,
Karena sebenarnya mereka bukan mau menyeberangi jembatan itu, melainkan mencapai tebing di seberang yang gak terlalu jauh dengan membuat semacam permainan Flying Fox. Lagi-lagi ini adalah rencananya Norman, yang menduga kalau pasti pihak iblis mengira Emma dan kawan-kawan akan kabur menyeberangi jembatan, jadi mereka bisa menggunakan waktu luang itu untuk mempersiapkan talinya, dan menyambungkannya ke pohon di seberang yang udah ditentukan. Setelah talinya dihubungkan dengan kuat ke pohon, mereka menggunakan gantungan baju untuk bisa menyeberangi jurangnya, satu demi satu. Tepat ketika giliran Emma mau menyeberang, datang Mama yang udah mengetahui keberadaan mereka. Dia mengungkapkan kalau dia pernah berdiri di sini juga ketika dia seusia Emma, di mana waktu itu dia pernah mencoba untuk kabur bersama cowok yang dia cinta, dan menjadi pasrah setelah mengetahui kalau mereka gak bisa kabur. Akhirnya cowoknya habis hidupnya setelah dibawa ke para iblis ketika ulang tahunnya ke-16, dan dari situ Mama memutuskan untuk hidup selamanya di panti asuhan, dengan bercita-cita untuk menjadi ibu terbaik untuk para anak. Dia menekankan kalau di luar sana gak ada tempat yang bisa ditinggali Emma dan kawan-kawan, tapi Emma yakin kalau dia bisa membuat dunia baru bersama dengan teman-temannya. Alhasil Mama mengancam akan memotong jika Emma menyeberang, namun jawabannya Emma mengagetkan Mama, yaitu Emma mempersilahkannya untuk memotong. Dia yakin di lubuk hati yang terdalamnya Mama, dia itu orangnya baik, dan memang seorang ibu yang penyayang untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa tumbuh dan bisa kabur dari dunia kejam ini dengan usaha mereka sendiri. Sekarang waktunya Emma untuk menyeberang, dan tepat setelah dia melakukannya, Mama pun mau memotong talinya. Tapi karena dia gak tega untuk melihat anaknya habis hidupnya dengan tangan dia sendiri, dia pun gak jadi melakukannya. Pada akhirnya dia merelakan kepergian mereka, dan akhirnya Emma dan kawan-kawan pun berhasil kabur dari tempat ladang para iblis. Karena Mama udah gagal menangani ladangnya, dia mengaku siap untuk menerima hukumannya, dan dia pun dengan senang hati menjadi makanan para iblis. Sesampainya di sebuah bukit dengan pemandangan yang mantap, Emma dan kawan-kawan menyadari kalau mereka udah berada di dunia luar, sambil disambut dengan sinar matahari yang menyinari mereka. Film diakhiri dengan seorang anak yang bertanya ke Emma apa yang dia lihat, dan gue pun gak tahu dia ngomong apa, karena gak ada suaranya di film. Ada yang tahu dia ngomong apa dari gerak mulutnya? Kasih tahu di komentar ya guys, mungkin yang jago bahasa Jepang tahu nih dia ngomong apa. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.